berorientasi pelayanan. Setelah menyelesaikan studi dan menerima gelar insinyur dan doktornya di Jerman, pada tahun 1974 B.J. Habibie pulang ke Indonesia. Beliau memilih meninggalkan karir dan kesuksesannya di Jerman dan memulai karirnya di Lembaga Industri Pesawat Terbang Indonesia dan mengabdi untuk tanah air. Di tahun 1978, B.J. Habibie diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Beliau menjabat selama 10 tahun sebelum akhirnya menjadi Wakil Presiden mendampingi Presiden Soeharto. Akuntabel. Pada tanggal 21 Mei 1998, B.J. Habibie dilantik sebagai Presiden ketiga Republik Indonesia. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut. Walaupun dengan masa jabatan yang singkat, kebebasan pers lahir di masa pemerintahan Habibie dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 1999 tentang pers. Selain itu, ia juga memprakarsai Bank Indonesia yang independen agar lebih fokus mengurusi perekonomian. Habibie juga berhasil melaksanakan pemilu demokratis pertama pasca Orde Baru dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai lebih dari 92%. Adaptif. Presiden B.J. Habibie menjabat menjadi presiden ketika Indonesia sedang dilanda krisis moneter. Meskipun demikian, ada banyak kebijakan yang dikeluarkan pada masa era pemerintahannya, seperti pengendalian beredarnya mata uang asing dan reformasi ekonomi, serta penerapan upaya pemulihan jangka panjang dan jangka pendek. Inilah yang menjadi tolak ukur di mana B.J. Habibie memberikan dampak yang besar bagi perubahan di Indonesia. Kolaboratif. Tahun 1968, B.J. Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman, guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Selain itu, proyek pembuatan pesawat barunya, yakni R80, adalah hasil kolaborasi dari PT Regio Aviasi Industri, merupakan perusahaan kedirgantaraan Indonesia yang dibangun oleh PT Litapi Rekatama dan PT Angel Capital di bawah pimpinan B.J. Habibie, yang melakukan kerjasama dengan Dassault System, perusahaan software desain 3D, melalui mitranya di Indonesia, yakni PT Nusantara Sekom Infotech. Loyal. Setelah sekian lama tinggal dan berkarir di Jerman, melalui Majen TNI Ibnu Sutowo, B.J. Habibie dibujuk agar dia mau pulang ke tanah air. Ia rela melepaskan jabatan dan posisi strategisnya di Jerman guna diangkat menjadi penasihat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang dan teknologi tinggi. Hingga akhirnya lahirlah PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Inka, Batan, hingga BPPT. Alasan yang mendorongnya ialah tawaran tersebut merupakan kesempatan memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa. Indonesia yang baru mendapatkan kemerdekaan masih dalam keadaan merangkak untuk membangun sebuah bangsa. Sumbangsih dan hasil pengabdian Habibie bisa dilihat di berbagai sektor, terutama di bidang kedirgantaraan. Kompeten. Setelah beliau kembali ke Indonesia, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Ristek Negara atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Pada 1995, beliau memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatotkaca, di mana menjadi pesawat yang dibuat pertama oleh Indonesia. Pesawat ini dibuat dan didesain oleh B.J. Habibie menggunakan ilmu dan pengetahuan yang ia miliki. Ini adalah nilai kompeten yang dapat dijadikan role model oleh kita semua.
Harmonis. Lengsernya Presiden Soeharto pun secara otomatis menjadikan B.J. Habibie secara resmi menggantikannya menempati kursi nomor 1 Indonesia. Habibie hanya menjabat sekitar 1 tahun saja, di mana beliau justru mewarisi saat Indonesia dalam masa rusuh, dan banyak wilayah di Indonesia yang menginginkan melepaskan diri dari Indonesia. 22 Mei 2010, istri dari B.J. Habibie mengembuskan nafas terakhirnya di Jerman. Hasri Ainun Habibie adalah perempuan yang paling dicintai oleh B.J. Habibie. Cerita dan kisah cinta B.J. Habibie dan Ainun Habibie ini yang melambangkan keharmonisan dapat dijadikan role model bagi kita semua sebagai ASN untuk menerapkan core value ASN, terutama nilai harmonis.